Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Bagaimana Bapak yang lain sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Dek. Oke, baik. Jadi agenda kita hari ini Zoom meetingnya kita berdiskusi mengenai tugas yang diberikan oleh UEI Pak Brahmana. Jadi adapun tugasnya adalah bentuk soal yang akan kita pecahkan bersama. Jadi soalnya ada 10. Terus soal tersebut akan kita bagikan satu orang satu soal dan satu soal itu berbentuk diskusi. Jadi ini perlu kita bahas bersama, tidak bisa kita pecahkan sendiri. Makanya kita adakan diskusi di Zoom ini. Jadi mempercepat waktu. Agenda pertama kita bagi soal dulu. Jadi pilih salah satu soal yang menurut teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyelesaikannya. Jadi kita tidak ada istilahnya ketua yang memutuskan atau salah satu yang memutuskan kamu ngambil soal ini, tidak. Jadi kita demokrasi di sini, silakan pilih gitu. Baik. Kita mulai saja, silakan Bapak Ibu untuk pemilihannya, boleh silakan. Izin, Pak. Baik, Bu Yana, silakan. Iya, setelah saya baca, saya milih untuk soal nomor 1 ya, Pak ya. Oke, nomor 1 ya. Oke, baik, silakan. Yap. Tolong Bu Sekretaris notulennya ya. Iya, Pak. Baik, yang lain silakan. Izin Ketua. Nah, Pak Esan, silakan. Ya, setelah saya pelajari juga tentang soal, jadi saya milih yang nomor 2, Pak Ketua. Oke. Silakan untuk Pak Esan ya. Pak Esan nomor 2, Bu Desi. Nah, Pak Dio. Baik Pak Ketua, terima kasih. Saya cenderung cocok dan bisa kayaknya seperti nomor 6 Pak Ketua. Nomor 6. Oke, silakan. Boleh, nggak apa-apa. Silakan Bu Desi. Nah, Bu Desi. Saya setelah saya lihat-lihat dan yang tersisa saya milih nomor 10 Pak Ketua. Nomor 10, oke Bu Desi nomor 10. Coba saya minta ini Pak Amin memilih, silakan. Saya bebas Pak Ketua. Mau dikasih yang mana? Nomor Ya, 9 gitu. juga boleh, nomor 7 boleh. Yang penting ada pilihan gitu, Pak. Oh, pilihan. Ya, Bapak memilih gitu. Milih nomor yang nomor 9 nggak apa-apa lah. Nah, 9 ya. Tentang pasar monopoli. Oke, Pak Amin nomor 9. Silakan. Bukan pasar monopoli, monopoli itu nomor 3. Nah, nomor 9 itu apa? Tentang ya intinya nomor 9 lah, ya. Ya, nomor 9. Nomor 9 tentang Whatever government. Iya, Pak Meo. Whatever government Iya, does is public jelaskan. service. Oke. Pengertiannya apa? Silakan. Tinggal siapa lagi yang belum ini? Bu Saya, Melisa, Pak Anggi, Kak Novia. Oke. Izin. Bu Novia, silakan. Izin mengerjakan nomor 4. Oke, Bu Novia memilih nomor 4 ya. Ketua biar terakhir. Tidak apa-apa. Silakan Bu Melisa. Bu Melisa nomor berapa Bu Melisa? Enggak. Ini kayaknya mikrofonnya Bu Melisa ada masalah enggak? Halo Bu Melisa. Beliau Di sana sudah berbicara itu bagaimana, tapi enggak masuk. Bu Melisa. Nah, masuk dikit. Nomor 8. Oh, nomor 8 ya. Ya. Bu Melisa nomor 8. Baik, ada lagi nih? Pak Ketua dan Pak Anggi. Baik, saya tunggu dulu ya, saya lihat dulu mana yang sanggup saya. Soalnya kapasitas saya ini agak rendah ini. Kemarin kuis aja peringkat 8. Hasan nomor 5.
Saya yang nomor 1 aja, peringkat 1 aja diam-diam baik, Pak Ketua. Ya begini Pak, saya takut nanti milih yang susah, takut nggak dikerjakan gitu Pak. Makanya saya milih yang mudah-mudah aja. Saya nomor 5, Bu Sekretaris. Ya Pak, sudah. Berarti Baik ya, sudah kita semua ya. yang nomor 7, Pak Anggi. Oke, berarti Pak Anggi kita kasih nomor 7. Nomor 7. Baik. Sudah semua ya untuk pembagian soal masing-masing. Kita lanjut ke agenda 2. Jadi khusus untuk soal nomor 3, itu sepertinya diskusi, perlu kita bahas bersama di sini. Jadi bentuk soalnya ada yang ini punya PDF-nya? Diskusikan mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan di pasar. Oh gitu ya. Baik. Jadi itu bentuk soal yang perlu kita diskusikan. Nah, saya rasa kita mulai aja diskusinya ya. Siap ya? Siap. Oke, baik. Jadi diskusi ini kita tidak usah formal gitu. Jadi formal santai. Gitu. Jadi saya selaku moderatornya. Jadi silakan Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya masing-masing bagaimana tanggapan Ibu dengan soal nomor 3. Baik, kita langsung aja. Untuk sesi ini, saya silakan kepada Bapak Ibu menanggapi bagaimana sih pendapatnya atau pemahamannya tentang bunyi soal tersebut. Silakan. Mungkin Bu Yuliana ingin menyampaikan pendapatnya tentang soal. Saya Silakan. Kang Adio. Ya, silakan Pak Adio. kalau saya di sini kan kita mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan di pasar. Ya. Karena gini, monopoli itu kan sistemnya kan Menguasai sepihak. mengeksploitasi hasil, jadi barang itu pasti nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Ya. Dikuasai satu orang. Iya, dikuasai satu orang. Jadi dan ketika dia mau ini, misalnya saya menguasai satu barang nih. Misalnya saya satu barang, salah satu nih ya, saya menguasai Gelas kopi gitu. Gelas ini sudah menjadi punya saya gitu kan. Jadi saya yang punya hak edar saya, hak jual itu saya. Jadi yang orang lain tidak bisa. Dan begitu sebaliknya, seandainya saya mencari barang yang lain juga, pasti saya akan di-cut juga sama pihak lain karena itu sudah bermain monopoli gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, kita tahu dulu. Bagaimana? Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya yang dikatakan Pak Ngadio tadi betul menurut pendapat saya, tapi saya hanya ingin menambahkan sedikit. Jadi ini terjadi di daerah saya, Pak. Mungkin bisa termasuk salah satu contoh. Jadi di tempat saya itu, Pak, kan ada yang namanya penghasil sawit. Karena rata-rata kebun sawit. Nah, ternyata untuk bisa menjual sawit ini itu tidak boleh ke pihak lain, harus kepada pihak si A seperti itu. Sehingga yang lain yang ingin berusaha mendapatkan atau yang ingin membeli hasil sawit itu sudah tidak boleh lagi karena sudah dimonopoli oleh satu orang. Jadi misalnya nih sawit si A, B, C, D, E sampai blok 22 itu kan kalau sawit namanya ada blok-blok seperti itu ya Pak ya. Itu tidak boleh menjual ke pihak lain karena sudah ada dimonopoli oleh satu orang sehingga padahal harganya waktu itu rendah. Untuk di Tengkulak ini harganya rendah. Sedangkan kita kalau misalnya mau keluar pindah Tengkulak itu tidak boleh karena sudah dimonopoli oleh satu orang. Jadi kita tidak bisa. Tengkulak lain pun mau mendapatkan buah sawit dari blok ini pun tidak boleh karena sudah dimonopoli oleh satu orang sehingga di situ tidak adanya kemajuan, tidak adanya kesejahteraan menurut saya. Jadi ini lebih berdampak ke arah yang kurang baik. Itu kalau menurut saya, Pak. Monggo ditambahkan yang lainnya Bapak Ibu. Ya baik, silakan. Yang lain bagaimana?
Terus kalau permasalahan tadi monopoli tentang pembelian buah, memangnya ada aturan main bahwasanya tengkulak lain itu tidak boleh. Kalau artinya kalau artinya itu tidak ada aturan main, itu sebagai monopoli alamiah, cuma kekuatan seseorang untuk memberikan modal terlebih dahulu, mungkin menghutangkan dan sebagainya, itu kan beda cerita. Nah, sedangkan ini pun korelasinya sebenarnya lebih spesifik, lebih khusus. Artinya kenapa kok individu tidak bisa memperoleh barang dan jasa kalau itu dilakukan secara monopoli kan gitu. Kalau tadi permasalahan tentang sawit itu kan penjual, pembeli tengkulak, artinya kan membeli kepada petani itu hampir termonopoli, artinya cuma pemahamannya cuma satu orang lah dia yang ngambil. Tapi kan sebenarnya kan tidak ada, dia tidak melarang toh, tidak ada larangan untuk orang lain untuk ikut mengambil juga. Kalau memang sama-sama bisa bersaing kan bisa juga kan. Kalau di tempat kami ini Pak Kalau itu berkaitan tidak dengan bisa sawit. keluar. Oke, Kalau di silakan, tempat Bu kami, saya Juliana. tidak tahu. Ya, kalau di tempat kami ini kita tidak bisa keluar Pak. Itu memang sudah ada semacam perjanjiannya. Itu memang kita harus pada tengkulak tersebut. Nah, ini kemarin itu sempat jadi masalah, tetapi tetap lagi-lagi karena ini sudah budaya di situ, nggak bisa keluar. Jadi mau harganya turun yang selebihnya sudah mencapai 2.000, kita masih di angka 17.700 misalnya. Nah, karena sudah ada perjanjiannya, jadi memang kita tidak bisa keluar gitu. Mungkin ini hanya terjadi di masyarakat di daerah kami saja. Begini, kalau biasanya kalau sawit, kelapa atau pinang itu biasanya ada koperasi yang mengelolanya gitu. Apakah di sana nggak ada koperasi gitu yang menghandle supaya tengkulak tidak bisa Tidak ada Pak. begitu? Jadi murni hanya tidak ada Pak. para Tempat kami tengkulak ya. koperasinya mati. Iya. Jadi kalau biasanya gini, kalau tempat saya juga gitu, ada tengkulak, juga ada koperasi. Jadi mereka itu boleh memilih gitu. Koperasi juga menghandle. Dan kalau tengkulak yang sekedar mencari rezeki, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau bunyi pendapat dari Bu Juliana yang seperti itu yang memberatkan sih. Harga ditekan, terus kita tidak boleh menjual tempat lain dan dia harus dijual ke dia gitu. Itu sangat ini. Karena permasalahannya seperti ini Pak. Kan sawit itu kan masuk ke jalan itu kan ada namanya blok-blok itu Pak. Jadi kalau kita mau jual ke yang lain, itu tidak ada yang mengangkut buah sawit yang ada di blok situ. Jadi memang sudah taken kontrak itu yang blok itu tuh memang harus ke tengkulak itu karena panennya itu sama. Jadi satu blok itu sama setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Kemudian yang ngangkut pun sama mobilnya itu. Jadi keuntungan kita itu dipermudah oleh yang ngangkut sudah ada, yang menjual sudah pasti ada gitu. Cuman kesulitannya harganya tidak bersaing. Kalau kita mau jual ke tengkulak lain, kita harus ngangkut sendiri dari sawit ini ke tempat yang lain. Sedangkan tengkulak yang lain, kalau cuma mau ngambil sawit ke kita, masuk ke dalam, itu juga nggak mau. Seperti itu. Berarti tengkulak tersebut menyediakan pelayanan gitu ya. Pak Ketua, silakan. Maaf Pak Ketua, kita jangan melebar. Kita kan yang di situ tekankan mengapa monopoli tadi itu garis besarnya apa tadi coba soalnya? Jadi kita nggak usah membahas. Individu tidak bisa mendapatkan barang dan jasa atau jasa apabila dimonopoli pasarnya. Yang lain ada jawabannya yang lain gitu yang punya. Iya, silakan. Ya, itu pendapat dari Pak Ngadio dan Bu Juliana. Saya rasa bagus. Silakan pendapat dari teman-teman yang lain. Saya Pak izin. Ya, silakan Bu Desi. Kan itu mungkin enggak ya, kan mungkin di pasar itu tidak ada barang atau jasa yang menyerupai, makanya kondisi pasar itu dikuasai oleh pasar tertentu, makanya yang lain tuh nggak bisa masuk. Itu lah menurut saya. Cuman ada satu. Ya. Jadinya tuh kan selalu mendominasi. Di intinya tidak ada barang yang lain gitu ya.
Baik, dari Bapak Ibu yang lain silakan memberi tanggapan atau pemahamannya. Bu Novia, coba kita mau dengan Bu Novia nih. Ya, Bu Novia, silakan Bu Novia. Bu Novia. Sebelumnya saya ingin Bagaimana menanggapi permasalahan yang ada di Ibu Yulia tadi. Ya, silakan. Kenapa ada satu orang tengkulak yang memonopoli sawit ya? Ya. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Jadi pertama tadi itu kan karena ada kendala transportasi. Jadi tidak semua orang bisa mengakses ke dalam itu. Terus yang kedua, mungkin saja dari petani-petani itu mempunyai keterikatan terhadap satu tengkulak tadi. Jadi mungkin bisa saja awalnya para petani itu meminjam uang modal dana kepada si tengkulak, sehingga ketika dia panen, dia harus menyerahkan hasil panennya kepada tengkulak itu. Jadi tidak boleh mereka jual ke tempat lain karena mereka sudah hutang. Hitungannya hutang sama si tengkulak. Jadi mereka tidak bisa menjualnya keluar. Oke, baik. Nah, Ya. dan ketika itu terjadi, si tengkulak bebas menentukan harga. Jadi pada saat itu karena dia yang beli, satu orang itu yang beli, jadi dia menentukan harga, dia yang menekan harga. Mau nggak mau si petani ya mau harus terima dengan harga itu. Oke. Ya, ada lagi Bu Novia, silakan. Pak Ehsan mungkin di luar dari konteks saya tadi menambahkan Pak dari Ehsan, jawaban silakan. yang berbeda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua. Ya. Saya pendapat dengan yang apa dikatakan dari Ibu Anjani, dan itu saya rasakan saat saya bertugas di tempat saya di Mendahara. Itu kan di sana banyak prioritas petani menjual pinang, Pak. Dan di situ kan akses jalan sangat susah sekali, Pak. Mobil juga tidak bisa masuk. Nah, dan yang terjadi sekarang ini, petani itu hanya memasok menjual ke tempatnya satu pembeli saja, dan yang terjadi harga pembeliannya ini sesuka-suka yang penjual nak menentukannya, nak dibelinya harga murah karena tidak ada pilihan lain lagi petani tadi, hanya disitulah menjual. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan dari Ibu Novia tadi. Itulah yang menjadi penyebabnya tadi. Ya. Baik, silakan Bu Melisa, bagaimana pandangannya tentang ini? Monopoli itu susah kita kalau ingin mendapatkan barang jasa di bawah. Silakan, bagaimana? Kan Pak, saya kan di Bendahara juga tuh. Di sana banyak orang yang anu pinang. Ya. Akses jalan juga susah. Ya. Halo? Dengar ya Pak? Dengar, cukup? Sudah? Ya sudah. Oke, baik. Karena sama satu tempat kan. Oh iya, jadi pengalaman tempat, jadi sama ya? Ya, baik. Baik, saya rasa sudah banyak mengutarakan pendapat. Belum Pak Amin. Belum. Pak Amin menanggapi tadi ya? Oh, enggak, saya cuma menanggapi. Artinya cuma hanya. Ya, maaf. Ya, silakan Pak Amin, silakan. Jadi kan spesifik kita itu kan sebenarnya cuma mengapa sih individu tidak bisa mendapatkan jasa produk ataupun barang itu kalau pasar itu dimonopoli. Kalau berkaitan dengan tadi tentang apa yang disampaikan Mbak Yuliana tentang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ehsan tentang monopoli pinang, monopoli sawit. Ini memang monopoli alamiah karena ada istilah monopoli karena kemampuan efisiensi yang dimiliki tidak dimiliki oleh semua orang gitu kan. Kalau umpamanya yang memiliki akses transportasi yang memadai, umpamanya tempatnya adalah gambut, harus punya mobil yang gardanya garda 4 gitu kan. Nah ini kan karena ada
ada teknologi, ada efisiensi tentang transportasi yang menyebabkan monopoli itu. Tapi kalau lebih spesifik lagi, kenapa kok barang dan jasa itu kok tidak bisa dimiliki oleh individu, gampang dimiliki? Itu kalau di monopoli. Yang jelas, kalau yang berkuasa adalah sistem monopoli, jelasnya kan produk yang dibuat mungkin tidak sebanding dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat jelasnya. Contoh umpamanya sekarang, yang monopoli yang sedang terjadi, itu tentang hak cipta, monopoli hak cipta, dan monopoli dari undang-undang. Contohnya adalah tentang vaksin. Yang bisa memvaksin adalah harus pemerintah. Sedangkan yang vaksinnya itu harus yang disetujui oleh pemerintah. Maka tentunya penyediaan itu tentunya lebih susah karena hanya disediakan oleh yang sesuai dengan jalur tadi, jalur undang-undang tadi. Maka tidak semuanya bisa bergerak sehingga barangnya tentunya akan menjadi semakin langka. Maka individu itu akan semakin kesulitan di dalam mendapatkan itu. Tapi ada keuntungan di dalam sistem monopoli, tidak hanya semuanya kok rugi. Salah satu keuntungannya kalau monopoli kan menjaga artinya menjaga kualitas. Kalau ada undang-undang tertentu ini hanya bisa dikelola oleh seorang yang memenuhi persyaratan ini. Itu kan monopoli sebenarnya. Tapi artinya itu akan menguntungkan, kualitas akan tetap terjaga umpamanya. Itu salah satu keuntungan, tapi dampaknya juga ada lain. Ini mungkin agak bulat saya. Yang kedua, penyebab individu tidak bisa mendapatkan barang dan jasa karena ini sistem eksploitasi, sistem monopoli yang akan mengeksploitasi persaingan yang lain. Akhirnya barang ini kan, barang atau jasa tentunya kalau sesuatu itu dimonopoli akan dinaikkan terserah dia, sehingga individu kadang-kadang nggak kuat. Contoh simpel dulu ketika jasa telekomunikasi itu hanya dipegang oleh Telkomsel dengan Telkom. Harga paket begitu mahal kan? Karena tidak ada persaingan pasar waktu itu. Tidak ada persaingan pasar. Sehingga orang itu mendapatkannya, kesusahannya kenapa? Karena harga yang terlalu tinggi. Harganya terlalu tinggi. Ada lagi umpamanya sekarang PLN. PLN, ini kan termonopoli. Monopolinya tapi monopoli dengan menggunakan undang-undang. Tidak alamiah. Tidak karena masyarakat yang seperti itu. Iya, tapi karena ada Ya, monopoli yang disebabkan karena kepemilikan teknologi. Ya. Terus karena itu hajat orang banyak yang harus dikelola oleh negara, yang mana itu berarti adalah monopoli yang disebabkan oleh peraturan, oleh undang-undang. Ya. Nah, tapi kan harga nanti terserah dia, mau dinaikkan jam 12 malam, orang-orang sedang tidur mau dinaikkan, itu terserah lah, kan gitu. Ya, Nah, baik, jadi baik Pak Amin. saya simpulkan dulu, Pak. Iya, silakan. Jadi kenapa kok individu tidak mendapatkan jasa dan barang, kesulitan untuk mendapatkan jasa dan barang? Yang pertama, dengan adanya monopoli, barang antara permintaan dengan kebutuhan itu tidak seimbang, bisa jadi menyebabkan itu. Yang kedua, nanti harga itu bisa melambung tinggi karena terserah orang yang memegang kepentingan saat itu, yang memonopoli pasar tersebut. Sehingga individu dan itu susah untuk mendapatkan barang dan jasa. Betul. Baik, terima kasih pandangannya Pak Amin. Silakan Bu Novia, mungkin ada tanggapan atau menambahkan. Menanggapi pernyataan dari Pak Amin tadi, beliau bilang berbeda pendapat nggak apa-apa kok. Iya, bukan berbeda pendapat, tapi sedikit gimana ya? Tadi kan saya menggarisbawahi kata-kata Pak Amin itu mengenai monopoli itu diatur oleh pemerintah, ya kan? Gitu ya? Ada, memang monopoli itu kan ada namanya monopoli hak cipta, hak paten, monopoli negara. Jadi itu gini memang kan? ada. Jadi gini, kalau menurut Pak Amin, monopoli itu diatur oleh pemerintah. Tapi kalau menurut saya begini, Pak, monopoli itu karena dari monopoli dari perusahaan itu sendiri, misalnya tadi kayak listrik.
Nah, yang listrik perusahaan yang memegang listrik itu dari PLN kan. Nah, dari PLN itu dia memonopoli semua karena tidak ada produk lain yang sejenis itu yang bisa menghasilkan listrik untuk masyarakat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pemerintah itu bukan karena pemerintah monopolinya itu, tapi memang dari perusahaan itu. Tapi pemerintah di sini ikut andil untuk melindungi konsumen. Jadi dia menetapkan peraturan mengenai harga. Jadi ada harga ketetapan yang harus mereka tetapkan. Jadi Pak Amin itu. Jadi monopolinya itu bukan dari pemerintah, tapi dari perusahaan itu, tapi kita dilindungi oleh pemerintah tentang harganya, untuk ketentuan harganya, begitu menurut saya. Oke, baik. Oh, sama halnya seperti kayak di Pertamina ya, Bu Novia ya. BBM Pertamina cuma satu, ya Pertamina cuma satu, tapi jadi, pemerintah udah menentukan harga eceran tertinggi atau harga eceran tertinggi. Gini, jadi intinya kesimpulannya itu monopoli itu dikelola gitu ya. Iya. Ya, kita garis besar tadi itu kan, Pak. kenapa ya, individu susah mendapatkan barang, yaitu karena sepihak dikuasai oleh sepihak. Jadi kembali lagi ke pernyataan Ibu Desi, jadi kenapa monopoli itu sulit didapatkan oleh individu ya. Jadi karena barang itu pertama karena barang itu langka. Jadi tidak ada pembanding produk lain. Tidak ada pembanding produk lain. Jadi tidak ada produk sejenis yang bisa menghasilkan itu sehingga barangnya langka. Nah, ketika barang langka, maka harganya akan naik. Nah, ketika harga naik, maka individu akan sulit untuk mengakses barang tersebut atau memanfaatkan barang tersebut. Nah, kasusnya ketika di PLN itu pemerintah membantu kita agar bisa mengakses itu, makanya ada ketentuan harga. Sama juga kayak di Pertamina yang dijelaskan sama Pak Ngadio tadi. Jadi di Pertamina itu ada harga eceran tertinggi kan. Jadi nggak boleh harga itu keluar dari itu. Jadi pemerintah itu membantu, monopoli bukan karena pemerintah, tapi pemerintah yang membantu kita. Iya, betul. Jadi intinya gini, kalau monopoli dikelola, itu ada yang namanya itu harga eceran terendah dan ada harga eceran tertinggi. Iya. Jadi tidak boleh melebihi batas bawah dan juga tidak boleh mengurangi batas bawah atau batas atas. Jadi itu. Maksudnya intinya monopoli itu kalau dikelola maka akan baik gitu. Tapi kalau tidak dikelola itu dampaknya sangat buruk gitu. Jadi itu intinya. Baik, silakan dari teman-teman yang lain. Ada lagi tanggapan? Saya rasa cukup Pak Ketua. Saya rasa cukup. Jawaban dari itu pertama jawaban Ibu Desi Ratnasari itu garis besarnya. Iya, betul. Saya lebih cocok ke situ. Tadi itu. Karena barang itu dikuasai sepihak. Iya, baik. Jadi saya rasa juga sudah banyak pandangan, pemahaman dari kita semuanya. Jadi intinya kita ambil kesimpulan bahwa monopoli itu barang itu menjadi langka, terus tidak ada pembandingnya. Sehingga pertama itu karena tidak ada pembanding dulu, Pak. Jadi tidak ada pembanding, maka menjadi langka. Karena apa? Karena dikuasai oleh sepihak. Terus monopoli itu berdampaknya kena penekanan harga. Karena tidak ada yang mengelola, tidak ada instansi tertentu atau pemerintah yang memberikan ketetapan harga tertinggi dan harga terendah. Jadi makanya ditekan harganya semaunya gitu. Jadi dampaknya kita susah kita untuk mendapatkannya. Terus barang itu juga tidak seimbang jadinya. Jadi yang diedarkan sedikit mahal lagi, jadi kita sementara butuh. Jadi itu intinya. Baik, saya rasa cukup ya untuk diskusi kita tentang masalah monopoli yang tidak susah kita untuk mendapatkan barang dan jasa. Baik, untuk poin agenda kedua saya rasa cukup. Sekarang kita beranjak ke berikutnya. Mungkin ada lagi yang ingin kita bahas tentang tugas tersebut. Silakan. Silakan Pak Ngadio. Izin. Kita kan sudah dikasih soal masing-masing nih. Dan kita kumpul ke Ibu Sekretaris kapan terakhir? Bu Sekretaris. Kalau untuk deadline itu sebenarnya selesai pembelajaran, kalau hitungan jam sih, tapi mandat dari Bapak tidak usah terlalu begini. Jadi kita buat aja nanti malam juga nggak apa-apa. Kita Ibu Desi,
Baiknya Bu Desi bagaimana? Kalau bisa sore ini sudah dikirim semua, soalnya kan itu jawaban dari kita masing-masing mau dijadikan satu file. Nanti sudah tergabung, saya bisa ngirim ke ketua. Oke, terima kasih Bu Desi. Dari awal tapi Ini baterai saya tinggal 10% lagi nih, ada masih dibahas lagi dah. Lupa ngecas loh. Bentar ya, casan ya. Bentar izin, bentar. bikin aja video di belum tinggalkan. Itu melanggar aneka. Baik, jadi diskusi kita saya rasa cukup ya. Tadi Pak Amin nelpon katanya mati lampu, jadi sinyalnya hilang. Terus Pak Amin juga ada pesan nih menanggapi dari Bu Novia Anjani. Katanya monopoli itu tidak serta-merta harus dikelola dengan pemerintah, tapi bisa jadi bentuk lain atau individu lain seperti pengelola pasar gitu. Jadi tergantung sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi monopoli itu tidak hanya begitu, ada yang monopoli secara alamiah gitu. Jadi intinya pendapatnya Pak Amin bagus, mengarah ke apa yang kita mengarah dengan sesuai dengan pembahasan kita. Jadi semua pendapat teman-teman semuanya itu sangat-sangat bagus untuk pemecahan masalah ini. Jadi saya rasa sangat bermanfaat gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau lagi ingin kita bahaskan, saya akhiri. Silakan, Bu Ilana masih ada? Itu pas ya. Oke, baik Pas. Baik. Karena diskusi kita tidak ada lagi yang ingin kita bahas lagi, kita selesai, cukupkan ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip ya. Tunggu.